Baik, hari ini adalah mendengarkan duplik dari penasihat hukum terdakwa. Sudah siap, saudara penasihat hukum? Baik, silakan langsung dibacakan. Izin majelis menyampaikan setelah pembacaan duplik kami memberikan tambahan bukti. Izin. Silakan. Baik. Dibacakan dulu baru nanti diserahkan ya. Silakan. Terima kasih majelis. Duplik perkara nomor 799/PIT-B/2022/PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Riki Rizal Wibowo. Majelis Hakim yang terhormat, Jaksa Penuntut Umum yang terhormat, pengunjung sidang dan masyarakat yang kami hormati. Sebelumnya, perkenankanlah kami memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan kepada kita bersama, serta telah melimpahkan segala taufik dan hidayahnya dalam usaha kita mengejar dan menggali guna mencari dan menemukan hakikat kebenaran dan keadilan di dalam perkara ini. Selanjutnya, izinkanlah kami menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada Ketua dan Majelis Hakim yang mulia, yang telah memberikan kesempatan kembali kepada kami untuk menyampaikan tanggapan atau duplik atas replik yang disampaikan Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam rangka untuk memperoleh kebenaran material dalam mengungkapkan perkara yang kini berada di ujung persidangan, sebagaimana yang didakwakan dan dituntut terhadap diri terdakwa. Tidak lupa kami sampaikan untuk kesekian kalinya ucapan turut berduka cita kepada keluarga besar almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat yang harus mengalami kejadian ini. Semoga almarhum diberikan tempat terbaik di sisinya. Rasa terima kasih juga kami sampaikan kepada masyarakat luas yang turut mengawal dan memperhatikan jalannya perkara ini. Bahwa memanglah terdapat perbedaan-perbedaan pendapat dan pandangan, terutama antara kami penasihat hukum terdakwa dengan jaksa penuntut umum dalam perkara ini. Hendaknya harus ditinjau semata-mata sebagai aspek peninjauan yuridis terhadap perkara yang sedang kita hadapi sekarang ini. Karena memang kenyataannya sudut pandang antara jaksa penuntut umum dengan penasihat hukum terdakwa memang sejak awal telah berbeda dan bertentangan, di mana jaksa penuntut umum menurut pendapat kami hanya menilai perkara ini berdasarkan asumsi yang tidak dapat dibuktikan dan seolah berusaha menjerat dan atau mengkait-kaitkan terdakwa Riki Rizal Wibowo dalam perkara ini. Sedangkan kami penasihat hukum terdakwa memandang perkara ini dengan hati dan pikiran yang jernih dan secara lebih yuridis dan komprehensif dan bersungguh-sungguh dan mencari kebenaran material. Majelis Hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang terhormat, pengunjung sidang dan masyarakat yang kami hormati. Bahwa pada persidangan tanggal 27 Januari 2023, jaksa penuntut umum telah membacakan repliknya atas nota pembelaan yang kami ajukan sebelumnya. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyikapi replik jaksa penuntut umum tersebut dalam bentuk tangkisan dan tanggapan atau duplik, yang mana duplik ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan nota keberatan dan nota pembelaan atau pledoi, baik dari pribadi terdakwa maupun nota pembelaan dari kami penasehat hukum terdakwa, termasuk bukti-bukti yang telah kami ajukan di hadapan persidangan ini. Bahwa setelah mendengar, membaca, dan menganalisa, serta mencermati isi dari keseluruhan replik penuntut umum terhadap materi pembelaan penasehat hukum terdakwa Riki Rizal Wibowo, maka dapat kami tarik kesimpulan bahwa kami tidak sependapat dan menolak replik jaksa penuntut umum, di mana sebenarnya tidak ada fakta hukum dan argumentasi hukum yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan. Bahkan tidak ada hal-hal baru yang bersifat substantif yang disampaikan oleh penuntut umum dalam repliknya. Bahwa replik jaksa penuntut umum hanya berisi pengulangan dan penggambaran kembali asumsi-asumsi yang tidak dapat dibuktikan di persidangan atas hal-hal yang tertuang dalam dakwaan serta termuat kembali dalam tuntutan. Atas muatan replik yang disampaikan jaksa penuntut umum tersebut, kami beranggapan jaksa penuntut umum memang ragu dan tidak bersungguh-sungguh untuk menuntut terdakwa Riki Rizal Wibowo. Bahwa
dalam kesempatan kali ini perlu kami sampaikan, kami penasehat hukum terdakwa Ricky Rizal Wibowo juga mempunyai recording atas semua fakta jalannya persidangan yang mendasari dan pembuatan pledoi kami tertanggal 24 Januari 2023. Dan duplik ini yang kesemuanya kami himpun dan dapatkan dari saksi-saksi dan atau alat-alat bukti yang kami hadirkan maupun yang dihadirkan sendiri oleh penuntut umum. Selain daripada berita acara resmi persidangan yang dicatat oleh saudara Panitra dan terdapat pula tautan mengenai pemberitaan sidang yang disiarkan secara live pada setiap di persidangan pada TV-TV nasional maupun melalui kanal YouTube. Namun, sebagai salah satu upaya pembelaan serta untuk meluruskan dan menegaskan kembali fakta persidangan yang tidak sesuai dengan pola pikir dan materi surat tuntutan jaksa penuntut umum serta replik jaksa penuntut umum dalam persidangan, maka kami akan kembali menyampaikan tanggapan atau klarifikasi sekaligus penegasan dan jawaban kami atas replik jaksa penuntut umum, yaitu sebagai berikut. 1. Bahwa jaksa penuntut umum pada repliknya pada halaman 1 huruf A yang pada menerangkan terdakwa tidak pernah tahu dengan perencanaan dan bukan sebagai bagian perencanaan pembunuhan tersebut adalah benar dan merupakan fakta hukum. Adapun mengenai tanggapan atau dalil jaksa penuntut umum mengenai hal sebaliknya, terdakwa sebagai bagian dari rencana pembunuhan atau dianggap secara nyata dan tegas diakui terdakwa mengetahui perencanaan pembunuhan dan sebagai bagian dari rencana pembunuhan. Perlu kami sampaikan dan tegaskan kembali terhadap tanggapan tersebut, jaksa penuntut umum telah salah mengartikan atas apa yang telah diutarakan terdakwa Ricky Rizal Wibowo dalam persidangan dan sudah sepatutnya tanggapan tersebut dimaknai bersifat asumsi dari jaksa penuntut umum. Faktanya, terdakwa Ricky Rizal Wibowo secara tegas dan benar telah menyatakan di hadapan persidangan pada saat terdakwa memberikan keterangan sebagai saksi pada perkara split atau terpisah lainnya dalam perkara Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf maupun Richard Eliezer yang pada saat terdakwa memberikan keterangannya dalam perkara ini, PD nota pledoi, nota pembelaan atau pledoi. Terdakwa adalah sebagai berikut. Bahwa obrolan terdakwa bersama saksi Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling adalah bersifat pertanyaan dan bukan perintah, serta secara tegas dan lugas terdakwa Ricky Rizal Wibowo telah menolak. Adapun kalimat tersebut bermuatan mengenai mengamankan dan backup saksi Ferdi Sambo serta untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat jika korban melawan. Tanpa dijelaskan oleh Ferdi Sambo perbuatan dimaksud akan dilakukan kapan dan di mana. Keterangan terdakwa mana telah bersesuaian pula dengan keterangan saksi Ferdi Sambo yang pada pokoknya telah menerangkan adanya penolakan yang dilakukan oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo. Selain itu, dari timestamp CCTV yang diputar dalam persidangan terlihat jelas bahwa jeda waktu ketika terdakwa Ricky Rizal Wibowo adalah selama 10 menit, di luar dari waktu yang dibutuhkan untuk naik dan turun lift, serta waktu yang terbuang selama terdakwa Ricky Rizal Wibowo menunggu di depan lift selama kurang lebih 4-5 menit untuk menunggu perintah dipersilahkan masuk ke ruangan di balik pintu warna putih lantai 3 Rumah Saguling. Maka adanya hal tersebut terbukti sebagai bentuk bahwa terdakwa Ricky Rizal tidak mempunyai niat untuk menghilangkan atau merampas nyawa korban. Karenanya terdakwa tidak dapat dinyatakan menjadi bagian dari adanya rencana pembunuhan ataupun terdakwa Ricky Rizal Wibowo tidak mengetahui secara pasti perencanaan pembunuhan sebagaimana dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. Hal mana bersesuaian dengan pembelaan pribadi dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan beliau atau saksi Ferdi Sambo berbicara kepada saya mau panggil dia, kamu backup saya, amankan saya. Kalau dia melawan, kamu berani nggak tembak dia? Dan saya jawab, tidak berani Pak, saya tidak kuat mentalnya. Permintaan yang saya tolak itu disampaikan secara runtut dan langsung, mulai dari panggil, backup, dan amankan, serta jika melawan berani menembak atau tidak. Bahwa dengan demikian jaksa penuntut umum telah keliru dan salah mengartikan keterangan terdakwa Ricky Rizal Wibowo, begitupun pada repliknya jaksa penuntut umum, yang mana sesungguhnya tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa mengetahui akan terjadi penembakan di rumah Duren 346.
Dalam fakta persidangan yang sudah jelas disampaikan dan diakui bahwa ada rencana menghilangkan atau merampas nyawa korban akan dilakukan di rumah duren 346 adalah saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Artinya, yang mengetahui dan bagian dari rencana pembunuhan tersebut bukanlah terdakwa Ricky Rizal Wibowo. Hal tersebut merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan lagi dan patut apabila dianggap jaksa penuntut umum hanya berasumsi namun tidak dapat membuktikan asumsi yang dibuat oleh jaksa penuntut umum sendiri. Bahkan jika dihitung jarak waktu atau tempus delikti dari tibanya terdakwa ke rumah Saguling dan kemudian ada peristiwa dipanggil Ferdi Sambo untuk naik ke atas rumah Saguling lantai 3 dan kemudian beberapa menit kemudian pergi ke rumah duren 3 berdasarkan waktu yang ada pada BAP para saksi. Waktu CCTV yang telah diputar di persidangan yang merupakan alat bukti petunjuk yang sah sangat jelas menerangkan hanya terdapat kurang lebih sekitar 1 jam kemudian terjadi peristiwa penembakan terhadap korban. Terlihat jelas antara jam 15.53 waktu Indonesia Barat di mana terdakwa dipanggil oleh Ferdi Sambo, kemudian naik lift dan turun kembali 3 menit kemudian pada jam 16.21 dan saat itu masih berada di rumah Saguling. Kemudian sekitar jam 17.00 terdakwa telah ada di rumah duren 3 dan terjadi penembakan. Jadi bagaimana mungkin seorang terdakwa yang saat itu masih terikat pekerjaan sebagai ADC dari Jenderal Ferdi Sambo sebagaimana surat perintah nomor Sprint 466-2 Romawi Huk 66/2021 yang dapat berbuat sesuatu sesuai aturan dan kebiasaan berdasarkan kepatutan yang mana kita ketahui bersama saat itu terdakwa secara psikologis sangat tertekan dan terganggu atas penyampaian bahwa saksi Putri Chandrawati telah dilecehkan dan atas penawaran atau pertanyaan Ferdi Sambo melakukan backup dan mengamankan saksi Ferdi Sambo serta jika korban melawan disampaikan pula agar terdakwa berani menembak. Di mana yang terdakwa ketahui bahwa almarhum Joshua hanya akan dipanggil untuk klarifikasi, bukan untuk dibunuh. Hal ini jelas terungkap di persidangan dan didukung dengan capture foto hasil pemutaran CCTV di persidangan terlampir. Bahwa kehadiran Ferdi Sambo di rumah duren 3 dapat dibuktikan video petunjuk pada CCTV. Hal mana adalah di luar dari pengetahuan terdakwa yang mana saat itu terdakwa sedang dan telah memarkirkan mobil yang dikendarainya. Kemudian Ferdi Sambo datang atau sampai dengan mobilnya di depan rumah. Yang saat itu korban juga sempat melihat kedatangan Ferdi Sambo dan posisi terdakwa saat itu baru parkir dan masih ada di dalam mobil. Sehingga membuat terdakwa bingung hendak menanyakan saksi Azan Romer kenapa berhenti di rumah duren 3. Karena yang terdakwa tahu dari saksi Azan Romer dan saksi Prayogi sebelumnya di depan rumah Saguling bahwa saksi Ferdi Sambo akan bermain badminton. Hal mana sesuai capture foto hasil pemutaran CCTV di persidangan terlampir. Izin majelis dilanjutkan. Majelis Hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang terhormat, pengunjung sidang dan masyarakat yang kami hormati, bahwa replik jaksa penuntut umum pada halaman 2, huruf A nomor 2 yang menyatakan bahwa terdakwa sama sekali tidak tahu permasalahan korban dengan Putri Chandrawati adalah benar. Bahwa jaksa penuntut umum dalam repliknya yang pada pokoknya menerangkan terdakwa dianggap mengetahui secara pasti persoalan yang terjadi sebenarnya antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Putri Chandrawati adalah hal tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta persidangan. Terdakwa Ricky Rizal Wibowo bersama dengan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu tidak berada di rumah karena sedang mengurus keperluan anak dari saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati. Bahwa asumsi jaksa penuntut umum yang menyimpulkan terdakwa mengetahui secara pasti persoalan yang terjadi antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat sudah terbantahkan oleh keterangan saksi Putri Chandrawati yang saat bertemu terdakwa menanyakan, "Di mana Joshua?" Saksi Putri Chandrawati tidak memberitahukan kepada semua orang yang ada di rumah Magelang dan hanya menghubungi saksi Ferdi Sambo pada tanggal 7 Juli 2022. Di mana saksi Putri Chandrawati menyampaikan kepada saksi Ferdi Sambo bahwa almarhum Joshua sudah berlaku kurang ajar dan meminta agar saksi Ferdi Sambo tidak menghubungi para ajudan yang ada di Magelang. Saksi Ferdi Sambo yang menyatakan bahwa pada malam hari tanggal 7 Juli 2022 dihubungi oleh saksi Putri Chandrawati yang menyampaikan bahwa korban sudah berlaku kurang ajar terhadap saksi Putri Chandrawati. Disampaikan oleh saksi Putri Chandrawati kepada saksi Ferdi Sambo agar tidak menghubungi para ajudan yang berada di Magelang pada saat itu. Dan saksi Kuat Ma'ruf yang menyampaikan bahwa terdakwa sampai di rumah bersama saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu.
Saksi Kuat Ma'ruf menyampaikan melihat korban mengendap-endap di tangga lalu dikejar oleh saksi Kuat Ma'ruf sambil menodongkan pisau ke arah korban yang diambil oleh saksi Kuat Ma'ruf di dapur. Keterangan saksi Kuat Ma'ruf lah yang menyampaikan konflik dengan korban sampai mengejar-ngejar dan menodongkan pisau kepada korban sehingga membuat terdakwa Ricky Rijal Wibowo sebagai anggota kepolisian yang paling senior di rumah Magelang tersebut berpikir secara rasional dan antisipatif untuk mengamankan senjata dan pisau yang ada pada saksi Kuat Ma'ruf walaupun pisau telah diamankan dan disimpan di dapur di tempatnya oleh saksi Kuat Ma'ruf karena pisau itu adalah merupakan pisau buah yang kemudian pisau diambil kembali oleh Kuat Ma'ruf dan dibawa ke Jakarta tanpa sepengetahuan dari terdakwa. Sesuai keterangan Kuat Ma'ruf di persidangan, bahwa dengan demikian telah secara tegas dan lugas terdakwa Ricky Rijal Wibowo telah dapat mematahkan dalil jaksa penuntut umum serta terdakwa menyampaikan kembali alasan pengamanan senjata korban tersebut semata-mata dilakukan untuk tindakan antisipasi guna mencegah dan mengeliminir dapat terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dan kekhawatiran akan terjadi keributan lanjutan antara saksi Kuat Ma'ruf dan korban pada malam itu. Bahwa pengamanan senjata di Magelang tersebut sesuai dengan fakta persidangan dari saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati, dan saksi Kuat Ma'ruf tidak mengetahui bahwa terdakwa mengamankan senjata dan tidak memerintahkan terdakwa untuk mengamankan senjata korban. Hal mana juga didukung oleh keterangan saksi ahli poligraf yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yang hal tersebut membuktikan tidak adanya unsur perencanaan secara bersama-sama pada diri terdakwa. Jaksa penuntut umum dalam hal ini tidak proporsional dan dalam menerapkan standar ganda atas alat bukti yang ia ajukan sendiri, di mana dalam perkara lain menurut pengamatan kami jaksa penuntut umum telah menyandarkan pada alat bukti poligraf untuk berbagai peristiwa yang sebenarnya terjadi. Namun dalam perkara ini jaksa penuntut umum seolah-olah mengaburkan dan tidak memperhatikan bahwa alasan terdakwa ada di rumah Duren 346 adalah perintah dari saksi Putri Chandrawati yang meminta terdakwa diantarkan isolasi. Hal mana didukung oleh keterangan saksi Daden Miftahul Haq serta terdakwa baru mengetahui saksi Putri Chandrawati ingin diisolasi di rumah Duren 346 setelah terdakwa bertanya kepada saksi Putri Chandrawati mengenai tempat isolasi, dan saat terdakwa saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan saksi Kuat Ma'ruf sudah berada di dalam mobil dengan nomor seri LB 1MH yang sudah siap untuk berangkat. Jikalau terdakwa sudah mengetahui arah dan tujuan dari Duren 3 ke 46, maka seharusnya terdakwa tidak menanyakan di mana saksi Putri Chandrawati ingin isolasi mandiri. Hal tersebut merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan atas alat-alat bukti tersebut. Tanggapan jaksa penuntut umum pada replik huruf A nomor 2 hanyalah merupakan asumsi belaka jaksa penuntut umum yang tidak dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum sehingga asumsi menjadi liar tersebut tidak bernilai serta bermuatan tuduhan yang mengandung fitnah dan tidak rasional. 3. Bahwa replik jaksa penuntut umum pada halaman 3 huruf A nomor 3 yang menyatakan sama sekali tidak ada permasalahan antara terdakwa dengan korban adalah hal yang benar dan telah menjadi suatu fakta di persidangan. Bahwa jaksa penuntut umum dalam repliknya yang pada pokoknya menerangkan pada dasarnya keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menerangkan memang tidak ada permasalahan antara terdakwa dengan korban, tapi terdakwa telah berlaku tertutup terhadap korban tentang rencana yang akan dilakukan oleh saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati, termasuk tindakan mengamankan senjata api milik korban Nopriansah Joshua Huta Barat yang ternyata tindakan pengamanan senjata milik korban Nopriansah Joshua Huta Barat adalah salah satu bagian dari rangkaian rencana tersebut dan menjadi hubungan kausalitas langsung dari tindakan merampas nyawa korban Nopriansah Joshua Huta Barat karena senjata api itulah yang membuat korban tidak bisa melakukan perlawanan, dan senjata tersebut juga digunakan untuk membuat skenario atau cerita rekayasa yang berjudul peristiwa tembak-menembak di Duren 346. Bahwa dari keterangan tersebut jelas terlihat jaksa penuntut umum tidak dapat memahami secara menyeluruh tentang rentetan peristiwa yang terjadi di rumah Magelang, rumah Saguling, bahkan sampai ke rumah Duren 3. Adapun pengamanan senjata oleh terdakwa Ricky Rijal tersebut semata-mata untuk mengantisipasi tindakan lanjutan dari almarhum Joshua serta meredam ketegangan antara saksi Kuat Ma'ruf dan almarhum Joshua. Dan pengamanan senjata tersebut juga telah disampaikan oleh terdakwa Ricky Rijal kepada almarhum Joshua bahwa senjata miliknya diamankan di kamar Tribata Sambo. Dan dijawab oleh almarhum Joshua, ya sudah, nggak apa-apa bang. Tindakan terdakwa Ricky Rijal Wibowo tersebut menunjukkan jika terdakwa bersikap terbuka dan hal tersebut adalah seizin dari almarhum Joshua. Dan keterangan-keterangan tentang hubungan antara terdakwa Ricky Rijal dan almarhum Joshua memang benar, tidak terdapat permasalahan atau baik-baik saja. Bahwa hal ini bukan hanya diakui oleh saksi Richard Eliezer
melainkan juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya, saksi Daden, saksi Prayogi, saksi Ajen Romer, yang menerangkan bahwa tidak pernah terjadi permasalahan apapun di antara para ADC saksi Ferdi Sambo dengan terdakwa. Bahwa alasan terdakwa Ricky Rizal Wibowo belum memberitahukan kepada almarhum Joshua tentang pertanyaan saksi Ferdi Sambo adalah karena terdakwa Ricky Rizal Wibowo masih bertanya-tanya dan tidak menyangka atas keterangan saksi Ferdi Sambo, atas keterangan Ferdi Sambo tentang pelecehan yang dilakukan oleh almarhum Joshua terhadap saksi Putri Chandrawati. Bahwa terdakwa Ricky Rizal bertanya-tanya, pelecehan apakah yang diperbuat oleh almarhum Joshua? Mohon izin Majelis Hakim melanjutkan. Majelis Hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang terhormat, serta pengunjung sidang dan masyarakat yang kami hormati. 4. Bahwa replik jaksa penuntut umum pada halaman 4 huruf A nomor 4 yang menyatakan berdasarkan BAP yang menjadi fakta persidangan dari saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati yang tidak mengetahui kalau terdakwa telah mengamankan senjata api adalah benar. Adapun terkait jaksa penuntut umum dalam replik yang menerangkan di hadapan persidangan terdakwa mengakui secara tegas telah mengamankan senjata api HS milik korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan alasan mengetahui adanya keributan antara saksi Kuat Ma'ruf dan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat di rumah Magelang dan terdakwa merasa yang paling senior di antara para ajudan, maka melakukan tindakan pengamanan senjata api HS milik korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Karena keterangan tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya, karena pada nyatanya senjata api HS milik korban Nofriansyah Yosua Huta Barat sudah diamankan dan ketika di rumah saguling saksi Ferdi Sambo meminta HS milik korban Nofriansyah Yosua Huta Barat kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan seterusnya. Lagi-lagi jaksa penuntut umum berhalusinasi dengan berupaya menafsirkan hubungan sebab akibat yang terjadi di mana hal tersebut sangat terlihat jelas berbeda dengan fakta hukum yang sebenarnya dan telah terungkap pada persidangan. Hal mana telah diperkuat dengan hasil lie detector poligraf terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan hasil jujur, tidak ada perintah untuk mengamankan senjata milik korban, Faid. Keterangan ahli poligraf Aji Febrianto Ar-Rasyid yang menerangkan bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan lie detector terhadap terdakwa Ricky Rizal Wibowo di Puslap 4 Polri dengan fokus isu berupa pertanyaan pertama yaitu apakah ada seseorang yang menyuruh saudara Ricky Rizal Wibowo mengambil senjata milik korban Yosua Huta Barat? Dan jawaban terdakwa Ricky Rizal Wibowo tidak ada dan mendapatkan skor plus 11 dan terindikasi tidak berbohong atau jujur. Sehingga hal tersebut menunjukkan tidak ada pihak ketiga lainnya termasuk saksi Putri Chandrawati ataupun saksi Ferdi Sambo yang memerintahkan terdakwa Ricky Rizal Wibowo dalam hal pengamanan senjata yang dilakukan. Bahwa alasan mengamankan senjata milik korban Nofriansyah Yosua Huta Barat adalah dikarenakan terdakwa menerima cerita dari saksi Kuat Ma'ruf tentang saksi Kuat Ma'ruf yang sempat mengejar korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan menggunakan pisau. Bahwa dari sanalah terdakwa berinisiatif untuk mengamankan senjata milik korban Nofriansyah Yosua Huta Barat agar tidak ada tindakan lebih lanjut dari korban Nofriansyah Yosua Huta Barat atas tindakan yang dilakukan oleh saksi Kuat Ma'ruf. Di mana tindakan terdakwa dalam mengamankan senjata milik korban Nofriansyah Yosua Huta Barat adalah karena terdakwa adalah yang paling senior dari ajudan yang lainnya. Dan terdakwalah yang mendapatkan cerita dari saksi Kuat Ma'ruf bahwa saksi Kuat Ma'ruf sempat mengejar korban Nofriansyah Yosua Huta Barat menggunakan pisau dan setelah itu terdakwa teringat apa yang disampaikan oleh saksi Kuat Ma'ruf. Sehingga terdakwa mengamankan senjata milik korban Nofriansyah Yosua Huta Barat saat terdakwa mencari korban di kamar ADC di Magelang. Bahwa dalam hal pengamanan senjata milik korban Nofriansyah Yosua Huta Barat tersebut tidak ada perintah baik dari saksi Ferdi Sambo maupun saksi Putri Chandrawati. Sebagaimana fakta persidangan bahwa dalam hal pengamanan senjata milik korban Nofriansyah Yosua Huta Barat tersebut murni karena inisiatif terdakwa. Karena yang paling senior di antara ajudan yang lainnya di rumah Magelang tersebut. Bahwa jaksa penuntut umum hanya mengedepankan asumsi tanpa melihat fakta persidangan yang seharusnya tidak bisa terbantahkan dan telah berkesesuaian dengan saksi Ferdi Sambo
maka asumsi jaksa penuntut umum tersebut tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan. Mohon izin Majelis Hakim dilanjutkan. Izin menyambungkan yang mulia. Bahwa replik jaksa penuntut umum pada halaman 5 huruf A nomor 5 menyatakan terdakwa tidak pernah menghubungi saksi Ferdi Sambo pada tanggal 7 Juli 2022 adalah benar. Adapun terkait dalil jaksa penuntut umum dalam repliknya, pada pokoknya menerangkan terdakwa pernah menghubungi Ferdi Sambo dan tidak pernah memberitahukan senjata korban telah diamankan adalah salah. Hal mana berkesesuaian dengan saksi Ferdi Sambo dan saksi-saksi lainnya yang tidak ada satupun yang menguatkan keterangan atau dalil jaksa penuntut umum tersebut. Hal ini jelas sangat tidak berdasar, bahkan dapat terbantahkan dengan adanya keterangan saksi Bimantara Jaya Diputro yang menerangkan di bawah sumpah bahwa tidak ada call data record antara nomor 082267892005 dengan nomor 082281575821 0811110973 081219523471 082281575821 dan 0811959494, yakni diantaranya adalah terbukti tidak adanya komunikasi antara nomor HP terdakwa dengan nomor HP Ferdi Sambo. Bahwa jaksa penuntut umum menyatakan dalam repliknya bahwa telah dihadirkan saksi Victor Kamang, provider XL. Namun jaksa penuntut umum tidak mencermati kesaksian saksi Victor Kamang, provider XL, bahwa tidak ada nomor terdakwa Ricky Rizal Wibowo karena hanya satu nomor yang diperiksa call data recordnya dan nomor tersebut hanyalah nomor saksi Kuat Ma'ruf. Bahwa jaksa penuntut umum menyatakan bahwa kesaksian saksi Bimantara Jaya Diputro yang menyampaikan bahwa call data record telah dihapus dalam repliknya adalah karangan jaksa penuntut umum belaka. Karena penasihat hukum terdakwa selama persidangan telah mempunyai rekaman dan transkrip saat saksi Bimantara Jaya Diputro memberikan kesaksian, namun tidak ada satupun kalimat saksi Bimantara Jaya Diputro menyampaikan call data record telah dihapus. Hal tersebut patutlah diduga jaksa penuntut umum melakukan fitnah belaka. Bahwa jaksa penuntut umum alih-alih mencari bukti komunikasi antara saksi Ferdi Sambo dengan terdakwa Ricky Rizal Wibowo melalui handphone terdakwa yang sudah hancur, jaksa penuntut umum mempunyai HP saksi Ferdi Sambo yang telah disita sejak tahap penyidikan Bareskrim. Kalaupun ternyata terdapat komunikasi antara terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan saksi Ferdi Sambo, maka seharusnya jaksa penuntut umum dapat membuktikan melalui handphone saksi Ferdi Sambo yang telah disita tersebut. Maka sebenarnya jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan pernyataannya tersebut. Dan hal ini bersifat asumsi belaka. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut makin menguatkan bahwa jaksa penuntut umum tidak mau dan tidak mampu untuk melakukan pembuktian secara serius dalam perkara terdakwa Ricky Rizal Wibowo karena jaksa penuntut umum sadar hal tersebut akan memperjelas bahwa terdakwa Ricky Rizal Wibowo tidak terlibat dalam peristiwa pembunuhan almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. 6. Bahwa replik jaksa penuntut umum pada halaman 5 huruf A nomor 6 yang menyatakan terdakwa tidak ada hubungan dengan perintah backup
dari saksi Ferdi Sambo saat disaguling adalah benar dan telah menjadi fakta di persidangan. Adapun terkait dalil saudara jaksa penuntut umum dalam repliknya yang pada pokoknya menerangkan adanya pemisahan kalimat atau kata-kata antara kata backup dan kata sanggup menembak Yosua adalah merupakan kegagalan berpikir dalam rasio saudara jaksa penuntut umum. Hal ini tersebut telah dibantah pula oleh terdakwa dalam keterangannya sebagai terdakwa di hadapan persidangan. Jika kata-kata tersebut yang telah disampaikan Ferdi Sambo adalah satu kesatuan, pertanyaannya, permintaannya yang telah ditolak seluruhnya oleh terdakwa. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo di bawah sumpah di hadapan persidangan bahwa terdakwa Riki Rizal ditawarkan di rumah saguling di lantai 3 pada saat ditanyakan oleh saksi Ferdi Sambo yang kemudian terdakwa Riki Rizal diketahui adalah hanya memanggil dan untuk meminta klarifikasi almarhum Yosua. Bahwa terdakwa Riki Rizal tidak menyangka dan tidak mengetahui akan terjadi peristiwa penembakan. Yang selang waktu kurang lebih sekitar 1 jam kemudian terjadi peristiwa penembakan terhadap almarhum Yosua terlihat jelas antara jam 15.33 waktu Indonesia Barat di mana terdakwa dipanggil oleh Ferdi Sambo kemudian naik ke lift dan turun kembali 3 menit kemudian pada jam 16.21 waktu Indonesia Barat. Dan saat itu masih berada di rumah saguling. Kemudian sekitar jam 17.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa telah ada di rumah Duren 3. Dan terjadi penembakan. Bahwa sekali lagi kami tim penasehat hukum menegaskan bahwa terdakwa Riki Rizal pada saat itu masih terikat pekerjaan sebagai ADC dari Jenderal Ferdi Sambo sebagaimana surat perintah nomor sprint garis miring 466 garis miring 2 Romawi garis miring HUK titik 6 titik garis miring 2021 dan pada saat itu secara psikologis masih sangat terganggu atas penyampaian saksi Ferdi Sambo bahwa saksi Putri Chandrawati telah dilecehkan dan atas permintaan atau pertanyaan Ferdi Sambo untuk melakukan backup dan mengamankan saksi Ferdi Sambo serta jika korban melawan dan ditanyakan apakah terdakwa berani menembak. Bahwa permintaan Ferdi Sambo di atas telah ditolak secara tegas oleh terdakwa Riki Rizal pada saat itu juga. Kalimat penolakan tersebut disampaikan secara runtut dan langsung, tidak berdiri sendiri atau dalam kesatuan kalimat. Mulai dari panggil, backup, dan amankan serta jika melawan berani menembak. Bahkan kepada terdakwa tidak pernah disampaikan korban akan dipanggil kapan dan di mana, serta tidak ada dan tidak pernah disampaikan ataupun diisyaratkan oleh saksi Ferdi Sambo untuk membunuh almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Izin dilanjutkan yang mulia. Mohon izin yang mulia melanjutkan. Poin 7, bahwa replik jaksa penuntut umum pada halaman 6 huruf A nomor 7 yang menyatakan terdakwa tidak ada niat untuk tetap mengamankan senpi karena kalau ada niat maka terdakwa letakkan dalam tas tumi milik terdakwa dan terdakwa tidak ada niat untuk selalu mengawasi korban dari Magelang hingga sampai rumah Duren 3 adalah benar. Jaksa penuntut umum dalam repliknya pada pokoknya menerangkan jika terdakwa secara tegas telah menerangkan dan mengaku mengamankan senjata api HS milik saudara almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah Magelang, bahwa berdasarkan hal tersebut jaksa penuntut umum menyimpulkan jika terdakwa Riki Rizal Wibowo berniat untuk mengamankan senjata api HS milik saudara almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat, bahwa memang benar terkait dengan keterangan tersebut, akan tetapi
jaksa penuntut umum memahami tindakan terdakwa Ricky Rijal tersebut hanya secara parsial atau tidak secara penuh, sehingga kami tim penasihat hukum terdakwa Ricky Rijal akan berbaik hati untuk menjelaskan kembali apa yang jaksa penuntut umum maksud dan belum dipahami, bahwa tindakan terdakwa Ricky Rijal Wibowo dalam mengamankan senjata api HS milik almarhum Nopriansah Yosua Huta Barat tersebut adalah tindakan yang wajar bagi seorang anggota Polri. Apalagi dalam kondisi yang berdasarkan penilaian terdakwa Ricky Rijal telah terjadi ketegangan antara saksi Kuat Ma'ruf dengan almarhum Nopriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sebelumnya saksi Kuat Ma'ruf menceritakan kejadian yang telah menjadi sebelumnya antara dirinya dan saudara Yosua, bahwa saksi Kuat Ma'ruf menerangkan sebagai berikut. Huruf A, bahwa saksi Kuat Ma'ruf menjelaskan pada saksi menyusul saudara Joshua. Waktu itu saudara Joshua keluar lewat pintu ruang tamu, bahwa pada saat itu saksi merasa curiga, sehingga kemudian saksi memanggil saksi Susi, dan kemudian saksi menyampaikan kepada saksi Susi, "Sus, coba kamu ke atas, cek ibu." Kemudian saksi Susi pergi ke atas. Huruf B, bahwa saksi Kuat Ma'ruf menjelaskan tidak lama kemudian saksi Susi teriak-teriak memanggil saksi, bahwa setelah saksi naik ke atas, saksi menyampaikan bahwa saksi melihat saksi Putri Chandrawati di depan kamar mandi dengan posisi duduk tapi setengah tertidur, bahwa pada saat itu saksi Susi menangis dan saksi Kuat Ma'ruf menyampaikan, "Ayo angkat, ibu kenapa?" Bahwa saksi sempat memegang kaki saksi Putri Chandrawati karena saksi Kuat Ma'ruf mau mengangkat, dan saksi merasakan jika kaki saksi Putri Chandrawati terasa dingin. Huruf C, bahwa saksi Kuat Ma'ruf menjelaskan setelah itu saudara Joshua naik ke atas dan menghampiri saksi, bahwa pada saat masih setengah tangga saudara Joshua sudah menangis sambil mengatakan, Om, saya bisa jelaskan. Bahwa kemudian saksi menghampiri saudara Joshua dan kemudian saksi bertanya, "Om, ibu kan kamu ngapain?" Bahwa setelah itu saudara Joshua lari lagi ke arah dapur, kemudian spontan saksi mengambil pisau yang pada saat itu ada di atas meja, tepatnya di atas apel. Huruf D, bahwa saksi Kuat Ma'ruf menjelaskan kemudian saksi lari ke atas garasi, akan tetapi saksi tidak melanjutkan mengejar saudara Joshua, bahwa karena saksi mengingat kondisi saksi Putri Chandrawati sehingga saksi memutuskan untuk kembali ke atas. Huruf E, bahwa saksi Kuat Ma'ruf menjelaskan saat setelah saksi berada di atas, saksi membantu saksi Susi yang mengangkat saksi Putri Chandrawati dengan cara memeluk saksi Putri Chandrawati dari depan, dan saksi Kuat Ma'ruf membantu dengan cara menempelkan tangan saksi di punggung saksi Putri Chandrawati untuk mendorong ke depan. Huruf F, bahwa saksi Kuat Ma'ruf menjelaskan setelah menunggu beberapa menit terdakwa Ricky Rijal dan saksi Richard Eliezer datang, bahwa pada saat itu terdengar suara mobil. Kemudian saksi menyampaikan kepada saksi Susi, "Sus, itu mobilnya sudah datang." Kemudian saksi Susi ke bawah untuk membukakan pintu dan bahwa memang benar yang datang adalah terdakwa Ricky Rijal dan saksi Richard Eliezer. Huruf G, bahwa saksi Kuat Ma'ruf menjelaskan pada saat itu terdakwa Ricky Rijal langsung bertanya kepada saksi, "Ada apa, Om?" Bahwa karena saksi Kuat Ma'ruf pada saat itu sedang gugup, sehingga saksi hanya menyampaikan, "Tadi itu Joshua naik turun. Saya cuma pegang pisau sambil ke bawah ke arah Joshua. Saya takut lihat ibu aja, lihat ibu." Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ma'ruf tersebut, terdakwa Ricky Rijal memberikan tanggapan sebagai berikut. Huruf A, bahwa terdakwa menjelaskan pada saat mengamankan senjata milik saudara Joshua, terdakwa juga sempat menanyakan pisau yang dibawa saksi Kuat Ma'ruf, dan saksi Kuat Ma'ruf menyampaikan jika pisau tersebut sudah diletakkan di dapur. Huruf B, bahwa terdakwa menjelaskan pada waktu itu terdakwa hanya menangkap informasi telah terjadi keributan, akan tetapi terdakwa belum mengetahui penyebab dari keributan tersebut. Karena saat terdakwa bertanya kepada saudara Joshua dan Joshua tidak menjawab, kemudian bertanya kepada saksi Kuat Ma'ruf, yang bersangkutan juga tidak menjawab, bahwa terdakwa belum mengetahui permasalahannya apakah berkaitan dengan saksi Putri Chandrawati dan saksi Perdisambo ataukah permasalahan biasa yang
terdakwa bisa atasi sendiri. Bahwa tindakan terdakwa Ricky Rizal dalam pengamanan senjata tersebut adalah benar jika ditinjau berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi, untuk keperluan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri dengan penjelasan pasal 18 yang berbunyi, yang dimaksud dengan bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta risiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Sesuai dengan keterangan beberapa saksi sebagai berikut. Huruf A, bahwa saksi Daden menerangkan jika senjata memanglah harus melekat, akan tetapi berdasarkan diskresi kepolisian dalam keadaan situasional dapatlah dilakukan upaya pengamanan demi menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman. Huruf B, bahwa saksi prayogi menerangkan jika senjata memanglah harus melekat, akan tetapi berdasarkan diskresi kepolisian dalam keadaan situasional dapatlah dilakukan upaya pengamanan demi menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman. Huruf C, bahwa saksi Adam Romer menerangkan jika senjata memanglah harus melekat, akan tetapi berdasarkan diskresi kepolisian dalam keadaan situasional dapatlah dilakukan upaya pengamanan demi menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman. Berdasarkan uraian fakta persidangan dari keterangan saksi tersebut dapatlah dengan mudah disimpulkan jika memang benar berdasarkan keterangan saksi Kuat Ma'ruf terkait dengan peristiwa yang terjadi di rumah Magelang antara saksi Kuat Ma'ruf dengan almarhum Joshua tersebut, sehingga membuat terdakwa Ricky Rizal berinisiatif untuk mengamankan senjata api HS milik almarhum Nopriansa Yosua Huta Barat agar tidak terjadi tindakan yang tidak diinginkan. Dengan kata lain, pengamanan senjata api HS milik almarhum Nopriansa Yosua Huta Barat tersebut dilakukan oleh terdakwa Ricky Rizal demi menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman. Bahwa pada dasarnya tindakan terdakwa Ricky Rizal tersebut sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang juga disampaikan oleh saksi Daden, saksi Prayogi, dan juga saksi Adam Romer. Maka dengan ini kami selaku tim kuasa hukum berhak berbaik hati untuk mewajari ketidaktahuan jaksa penuntut umum sehingga jaksa penuntut umum tidak bisa memahami secara menyeluruh terkait dengan tindakan terdakwa Ricky Rizal tersebut yang sebenarnya adalah tindakan yang benar, dan kami selaku tim penasihat hukum merasa sangat prihatin terhadap asumsi jaksa penuntut umum yang benar-benar tidak berdasarkan yang memutarbalikkan arti itikat niat baik terdakwa tersebut. Izin yang mulia untuk lanjut. Izin yang mulia. 8. Bahwa replik jaksa penuntut umum pada halaman 6 huruf A nomor 8 yang menyatakan ikutnya korban ke Duren 3 bukan atas ajakan terdakwa adalah benar. Akan tetapi adalah kesalahan yang fatal apabila jaksa penuntut umum dalam repliknya yang pada pokoknya menerangkan jika terdakwa Ricky Rizal Wibowo bersama-sama dengan saksi Putri Chandrawati, saksi Kuat Ma'ruf, dan saksi Richard Eliezer yang sengaja untuk membawa saudara Yosua ke rumah Duren 3. Bahwa kami selaku tim penasihat hukum merasa iba dan ikut bersedih atas kesesatan berpikir yang terjadi pada jaksa penuntut umum dalam menarik kesimpulan terhadap rentetan peristiwa yang ada di rumah Saguling sampai ke rumah Duren 3. Bahwa kami selaku tim penasihat hukum tidak lelah untuk meluruskan semua pemikiran jaksa penuntut umum yang tidak benar, bahkan dapat dikatakan sebagai ilusi. Bahwa jelas dan teranglah jika fakta-fakta di persidangan adalah saling berkaitan satu dengan yang lain. Antara keterangan saksi-saksi tersebut semestinya jaksa penuntut umum dapat menarik kesimpulan dengan benar tentang fakta yang telah terungkap dalam persidangan, yaitu ikutnya korban ke Duren 3 bukanlah ajakan dari terdakwa Ricky Rizal Wibowo. Hal ini berdasarkan fakta persidangan, yaitu keterangan-keterangan yang diantaranya. A. Keterangan terdakwa, bahwa terdakwa menjelaskan pada waktu itu saksi Kuat Ma'ruf juga sedang berada di depan, karena pada waktu itu terdakwa beserta ajudan lainnya sedang menunggu makanan yang dipesan oleh saksi Daden. Bahwa terdakwa menjelaskan pada saat di depan, terdakwa tidak melihat saksi Richard Eliezer turun ke lantai 1. Akan tetapi yang terdakwa ketahui adalah saksi Putri Chandrawati yang sudah turun di garasi. Bahwa pada waktu itu terdakwa dipanggil oleh saksi Daden yang memberitahu jika saksi Putri Chandrawati telah berada di carport dan terdakwa kemudian merapat ke carport. Dan di situ saksi Putri Chandrawati meminta terdakwa untuk mengantarkannya isolasi.
Bahwa kemudian terdakwa diserahkan tas berwarna biru, kemudian terdakwa menyimpannya di belakang, kemudian terdakwa serta saksi Putri Chandrawati, saksi Kuat Ma'ruf, saudara Yosua, dan saksi Richard Eliezer berangkat isolasi ke Duren 3. Pada saat di dalam mobil sebelum berangkat, saksi Putri Chandrawati menyampaikan isolasi di 46. Bahwa terdakwa menjelaskan pada waktu itu saksi Kuat Ma'ruf sedang berada di garasi dan memang terdapat aturan, yaitu setiap yang setelah bepergian ke luar kota harus melakukan isolasi. Dan terdakwa berpikir karena saksi Kuat Ma'ruf sudah lama tidak bergabung dengan perangkat saksi Ferdi Sambo, sehingga terdakwa pada waktu itu menyampaikan, "Om, ikut antar isolasi ibu ke 46. Kemudian naiklah saksi Kuat Ma'ruf ke mobil. Bahwa terdakwa menjelaskan tidak mengetahui bagaimana proses saudara Joshua ikut masuk ke mobil, bahwa terdakwa juga tidak mengetahui siapa yang mengajak saudara Joshua ikut mengantar saksi Putri Chandrawati untuk isolasi di Duren 346. Terdakwa berpendapat, mungkin dikarenakan SOP yang dijalankan bahwa setiap yang pulang dari luar kota pasti melakukan isolasi. Bahwa terdakwa menjelaskan karena saksi Kuat Ma'ruf pada waktu itu tidak sedang ada di garasi juga, dan karena saksi Kuat Ma'ruf sudah lama tidak bergabung dengan perangkat saksi Ferdi Sambo, sehingga terdakwa mengajak saksi Kuat Ma'ruf dan terdakwa tidak mengetahui keberadaan saudara Yosua, sehingga terdakwa tidak mengajak saudara Yosua. Bahwa terdakwa menjelaskan sesampainya di rumah Duren 3 setelah saksi Kuat Ma'ruf dan saudara Yosua turun dari mobil, terdakwa tidak lagi mengetahui posisi masing-masing ada di mana. Karena pada waktu itu terdakwa sedang fokus memaju mundurkan mobil untuk diparkir. Bahwa keterangan terdakwa di atas bersesuaian dengan keterangan-keterangan saksi lainnya, diantaranya B. Keterangan saksi Putri Chandrawati, bahwa saksi Putri Chandrawati menjelaskan setelah itu saksi melakukan isolasi mandiri dikarenakan saksi merasa demam dan pusing sedikit. Dan pada saat itu saksi juga mempunyai anak kecil di mana saksi merasa takut jika anak saksi nantinya tertular. Bahwa saksi Putri Chandrawati meminta saksi Daden untuk memanggil terdakwa Ricky Rizal karena saksi minta diantarkan untuk isolasi. Bahwa saksi Putri Chandrawati menjelaskan jika saksi meminta untuk didampingi oleh terdakwa Ricky Rizal untuk ke tempat isolasi mandiri karena terdakwa Ricky Rizal adalah ajudan yang paling senior dan saksi percaya kepada terdakwa Ricky Rizal. Bahwa saksi Putri Chandrawati tidak pernah mengajak saudara Yosua, saksi Kuat Ma'ruf maupun saksi Richard Eliezer untuk menemani saksi melakukan isolasi mandiri. Bahwa untuk ADC dan ART, saksi tidak pernah mengatur terkait dengan isolasi di mana. C. Keterangan saksi Richard Eliezer. Bahwa saksi Richard Eliezer menjelaskan setelah saksi keluar dari dalam toilet, saksi bertemu dengan ART saudara Agus dan berkata, "Om, ibu udah turun om." Kemudian saksi Richard Eliezer keluar dan mengambil masker terlebih dahulu. Bahwa pada saat saksi keluar menuju mobil, di dalam sudah ada terdakwa Ricky Rizal, saudara Yosua, ada terdakwa Putri Chandrawati, dan di belakang terdapat saksi Kuat Ma'ruf. Bahwa saksi Richard Eliezer menjelaskan saksi tidak mengetahui bagaimana proses pemanggilan saudara Yosua untuk bisa ikut ke Duren 346. Bahwa saksi Richard Eliezer menjelaskan pada saat di dalam mobil, saksi mendengar saksi Putri Chandrawati menyampaikan kepada terdakwa Ricky Rizal atau kepada saudara Yosua, "Kita ke Duren 346 D." D. Keterangan Kuat Ma'ruf. Bahwa saksi Kuat Ma'ruf menjelaskan setelah itu saksi turun ke bawah, bahwa setelah saksi di lantai bawah, saksi ke depan untuk ngobrol dengan Patwal. Bahwa saksi Kuat Ma'ruf menjelaskan pada saat itu saudara Yosua juga berada di sana. Kemudian pada saat itu saksi Daden menyampaikan, "Om, lapar ya om? Udah saya pesankan makan." Bahwa saksi Kuat Ma'ruf menjelaskan setelah makanan yang dipesan, saksi Daden datang dan saksi Kuat Ma'ruf baru memakan sesuap nasi. Pada saat itu terdakwa Ricky Rizal menyampaikan, "Om, anterin ibu dulu yuk isoman." Kemudian saksi Kuat Ma'ruf lari ke pos, kemudian naik mobil dan berangkatlah ke rumah Duren 3. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi lainnya, dapatlah disimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh terdakwa Ricky Rizal tersebut adalah keterangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya, sehingga keterangan tersebut adalah benar. Bahwa uraian jaksa penuntut umum yang menjelaskan dan menyimpulkan bahwa terdakwa Ricky Rizal lah yang mengajak korban almarhum Noviansah Yosua Huta Barat ke rumah Duren 3 adalah suatu penalaran logika yang memprihatinkan dan menyesatkan, serta asumsi yang dipaksakan rasionalisasinya. Bahwa dengan kejernihan hati dan pikiran, izinkanlah kami tim penasihat hukum untuk menjelaskan dengan tegas dan lugas bahwa terdakwa ikut ke rumah Duren 346 karena terdakwa dipanggil oleh saksi Daden Miftahul Haq yang diperintahkan oleh saksi Putri Chandrawati yang meminta terdakwa mengantar isolasi. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Daden Miftahul Haq dan saksi Putri Chandrawati bahwa terdakwa baru mengetahui isolasi di rumah Duren 3 setelah terdakwa, saksi Putri Chandrawati,
korban Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi Richard Eliezer, dan saksi Kuat Ma'ruf sudah berada di dalam mobil dan saat terdakwa menanyakan kepada saksi Putri Chandrawati mau isolasi di mana dan dijawab oleh saksi Putri Chandrawati ke rumah Duren 346D. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer, dan saksi Kuat Ma'ruf. Bahwa tindakan terdakwa Riki Rizal Wibowo adalah tindakan yang natural untuk semata-mata mengajak saksi Kuat Ma'ruf mengantarkan saksi Putri Chandrawati untuk melaksanakan isolasi mandiri di Duren 3. Karena saksi Kuat Ma'ruf sudah lama tidak berkumpul dengan perangkat saksi Ferdi Sambo lainnya, sehingga saksi Kuat Ma'ruf belum mengetahui protokol kesehatan di keluarga saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati. Jika di luar kota tidak boleh berada di rumah utama jika belum menerima hasil PCR negatif dan karena terdakwa akan kembali ke rumah Magelang bersama saksi Kuat Ma'ruf. Tanpa ada rencana ataupun skenario apapun sebelumnya. Jangankan berniat untuk mengajak korban Nofriansah Yosua Huta Barat, apalagi berniat untuk membunuhnya. Yang sebenarnya terjadi sesuai dengan fakta persidangan adalah bahwa sebelum berangkat ke rumah Duren 3, terdakwa tidak mengetahui dan tidak mencari tahu tentang keberadaan almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat dan bahwa tidak ada satupun keterangan saksi-saksi yang menunjukkan tentang terdakwa Riki Rizal Wibowo mengajak almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat untuk ikut mengantar saksi Putri Chandrawati melaksanakan isolasi mandiri di rumah Duren 3. 9. Bahwa replik jaksa penuntut umum pada halaman 6 huruf A nomor 9 yang menyatakan terdakwa tidak tahu saksi Ferdi Sambo akan ke Duren 3, terdakwa tidak membayangkan terjadi eksekusi di rumah 3 adalah benar karena ketidaktahuan terdakwa akan terjadi peristiwa penembakan di Duren 3 nomor 46. Adapun terkait dalil saudara jaksa penuntut umum dalam repliknya pada pokoknya menerangkan terdakwa telah mengetahui korban akan dihilangkan nyawanya adalah tidak benar dan tidak mendasarkan pada fakta persidangan. Adapun peristiwa sebenarnya bahkan selain sebagaimana yang kami utarakan di atas, perlu kami tegaskan kembali jika ikutnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat ke tempat isolasi bukan atas ajakan atau perintah dari terdakwa. Hal mana dapat kita lihat bersama-sama dalam CCTV pada saat saksi Putri Chandrawati meminta terdakwa untuk mengantar isolasi, bahwa terdakwa sama sekali tidak ada interaksi dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat, video seluruh keterangan saksi dan bukti-bukti, di mana tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa terdakwa mengajak korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk ikut isolasi. Bahkan terdakwa tidak pernah tahu jika saksi Ferdi Sambo akan menuju rumah Duren 3. Dapat dibuktikan dengan CCTV sesuai yang telah kami utarakan di atas. Adapun sepengetahuan saksi Ferdi Sambo akan menghadiri undangan untuk bermain badminton di Depok seperti yang disampaikan oleh saksi Azan Romer dan saksi Prayogi di bawah sumpah yang pada saat duduk di depan persidangan. Bahwa terdakwa tidak menggiring korban Nofriansah Yosua Huta Barat, namun terdakwa disampaikan oleh saksi Kuat Ma'ruf bahwa terdakwa dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat dipanggil oleh saksi Ferdi Sambo yang kemudian tidak pernah terbayangkan dan tidak pernah terpikirkan oleh terdakwa yang secara psikologisnya masih tertekan atas pertanyaan saksi Ferdi Sambo saat di rumah saguling lantai 3. Tidak menyangka bahwa saat terdakwa masuk ke dalam rumah Duren 3, korban Nofriansah Yosua Huta Barat ditembak di dalam rumah Duren 346. Bahwa adanya peristiwa penembakan saksi Nofriansah Yosua Huta Barat oleh saksi Richard Eliezer terjadi begitu cepat. Ketika terdakwa masuk karena dipanggil dan berjalan mendekat ke ruang tengah, terdakwa melihat korban Nofriansah Yosua Huta Barat sudah ada di depan saksi Richard Eliezer dan saksi Ferdi Sambo. Kemudian terdakwa mendengar ucapan jongkok yang diikuti saksi Richard Eliezer menodongkan senjata ke korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan kemudian menembak. Melihat kejadian tersebut membuat terdakwa merasa kaget, takut, dan panik. Dan terdakwa saat itu mendengar suara saksi Azan Romer dan terdakwa segera mencoba untuk menghampiri ke arah dapur, di mana saksi Azan Romer terakhir dilihat oleh terdakwa berada di sebelah carport. Dengan tujuan menghampiri tersebut agar dapat memberikan pertolongan, bahkan terdakwa bingung apa yang terjadi di depan mata terdakwa saat peristiwa penembakan. Bahwa setelah peristiwa penembakan dan setelah terdakwa mengantarkan saksi Putri Chandrawati ke rumah saguling atas perintah saksi Ferdi Sambo, saat terdakwa kembali ke rumah Duren 346 sudah banyak anggota berdatangan ke rumah Duren 3 dan terdakwa saat itu hanya berada di sekitar carport. Hal tersebut didukung oleh keterangan saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer, dan saksi Cuk Putranto. Dan melihat saksi Ferdi Sambo menemui semua yang datang saat itu tanpa ada satupun yang bertanya atau menginterogasi diri terdakwa. 10.
bahwa replik jaksa penuntut umum halaman 7A huruf A nomor 10 yang menyatakan terdakwa mengakui dipanggil saksi Ferdi Sambo dan dijanjikan uang. Namun sampai saat ini belum terdakwa terima agar terdakwa setuju menutupi kejadian yang sebenarnya saat diminta oleh Ferdi Sambo saat pemeriksaan di Propam. Hal tersebut tidak berkaitan dengan yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana unsur pasal yang didakwakan dan dilakukan penuntutan terhadap terdakwa. Karena peristiwa tersebut akan ada pemberian uang yang tidak diharapkan oleh terdakwa Ricky Rizal dan pada saat itu hanya diperlihatkan oleh saksi Ferdi Sambo dalam bentuk amplop setelah mengikuti skenario saksi Ferdi Sambo setelah peristiwa penembakan terhadap korban. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu di hadapan persidangan, maka seharusnya dalil jaksa penuntut umum dimaksud dapat dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan dan analisa yuridis penasihat hukum, bahwa jaksa penuntut umum tidak menanggapi fakta hukum dan analisa yuridis yang dikemukakan oleh penasihat hukum dalam nota pembelaannya. Maka dengan demikian, jaksa penuntut umum dapat kami simpulkan tidak menggunakan haknya dengan baik sebagai jaksa penuntut umum yang mewakili kepentingan negara, SEKU Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sehingga menurut pendapat kami, sikap jaksa penuntut umum tersebut adalah bagian dari upaya untuk mengaburkan kebenaran material dalam perkara ini. Selain itu, dapat dilihat bahwa jaksa penuntut umum tidak melakukan bantahan maupun penolakan dalam repliknya terhadap fakta hukum sesungguhnya yang terungkap secara jelas dan terang benderang di persidangan. Begitu juga fakta hukum dan analisa hukum yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaan atau pledoi yang dibacakan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2023. Dengan demikian, tidak berlebihan apabila kami penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa tidak ada satupun alasan dari jaksa penuntut umum untuk dapat menjerat dan memberatkan terdakwa, sehingga tidak lagi ada argumentasi hukum dengan alasan-alasan sudah tidak lagi dapat dikemukakan dalam persidangan dan sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan atau lepas dari hukum. Bahwa atas dasar tersebut kami mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk tidak terjebak dengan cara-cara tidak yuridis yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum di atas, yang secara parsial dan sepotong-potong dalam memaknai dan menyimpulkan materi pembelaan kami penasehat hukum. Dengan menolak semua dalil-dalil dalam surat tuntutan dan replik penuntut umum sebelumnya, serta memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa Ricky Rizal Wibowo. Bahwa kami penasihat hukum terdakwa Ricky Rizal Wibowo menyimpulkan bahwa tuntutan jaksa penuntut umum dan replik jaksa penuntut umum tidak didukung oleh fakta-fakta hukum di persidangan. Sehingga terbukti jika jaksa penuntut umum tidak sanggup atau tidak mampu lagi menguraikan bantahan atau argumentasi hukum lain dan tidak perlu kami selaku tim penasihat hukum terdakwa dan maupun penuntut umum untuk melakukan perdebatan mengenai unsur-unsur beserta uraiannya yang dikatakan terbukti oleh penuntut umum dalam perkara ini terdakwa Ricky Rizal Wibowo. Karena dari uraian yang telah kami kemukakan sebelumnya berdasarkan fakta yuridis yang diambil dari fakta peristiwa dan juga analisa yuridis, dapat kami tarik kesimpulan atau konklusi secara hukum bahwa dalil jaksa penuntut umum dalam repliknya sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, terkesan manipulatif dan sekedar untuk memenuhi unsur perencanaan dan dalil-dalil serta argumentasi yang dibangun oleh jaksa penuntut umum sangat jelas tidak berkaitan dengan seluruh delik yang didakwakan maupun tuntutan jaksa penuntut umum. Hal tersebut patut diduga jaksa penuntut umum hanya mencari penilaian subjektif masyarakat semata dan justru tidak fokus dalam pembuktian materi dalam persidangan. Sungguh disayangkan nasib seseorang dipermainkan oleh sang dominus litis. Selanjutnya dilanjutkan yang mulia. Izin majelis. Majelis hakim yang kami hormati, saudara jaksa penuntut umum serta pengunjung sidang yang kami hormati, bahwa kami penasihat hukum terdakwa sangat menyesalkan dan menilai bahwa jaksa penuntut umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak profesional, begitu memprihatinkan pernyataan tersebut, lebih mengedepankan egonya dengan cara mengeneralisasi dan berasumsi sebagaimana kami temukan dan ketahui baik di persidangan maupun dalil-dalil jaksa penuntut umum yang sudah terpublikasi di media daring. Kalau mana secara keseluruhan yang disebar dari replik jaksa penuntut umum atas tanggapan terhadap pledoi perkara terdakwa yang lain, terdakwa Ferdi Sambo, yang menganggap
tim penasihat hukum terdakwa Riki Rizal Wibowo merupakan satu tim dengan tim penasihat hukum terdakwa lain dalam perkara terpisah. Hal tersebut patut diduga bahwa jaksa penuntut umum berupaya untuk menggiring opini dan manipulatif. Upaya tersebut tidak hanya kepada majelis hakim, melainkan kepada masyarakat pada umumnya, sehingga hal ini akan menimbulkan penilaian yang negatif dan dapat merugikan pembelaan terhadap Riki Rizal Wibowo. Dan dalam kesempatan ini kami menegaskan bahwa tim penasihat hukum terdakwa Riki Rizal Wibowo bersifat independen dalam melakukan tugasnya sesuai dengan amanah yang diberikan oleh terdakwa dan keluarganya. Dan ditegaskan bahwa kami tidak satu tim dengan pengacara Sambo maupun dengan pengacara Kuat Ma'rif. Bahwa kami menyimpulkan fakta-fakta yang ditungkap persidangan, tidak ada satupun dalil yang diuraikan, dikemukakan oleh jaksa penuntut umum yang terbukti, baik dalam dakwaan primer maupun dalam dakwaan subsidiar. Untuk itu kami penasihat hukum terdakwa kembali memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang mulia sependapat dengan kami penasihat hukum terdakwa Riki Rizal Wibowo dengan menyatakan secara tegas bahwa semua dakwaan jaksa penuntut umum terdakwa Riki Rizal Wibowo tidak terbukti atau tidak dapat dibuktikan. Bahwa kami menyadari tekanan publik atas terungkapnya kasus ini secara terang benderang, dan kami selaku tim penasihat hukum terdakwa Riki Rizal Wibowo selalu memegang prinsip untuk selalu tegak lurus menyampaikan suatu kebenaran. Oleh karenanya, kasus ini juga harus menjadi pelajaran bagaimana seorang bawahan harus bersikap, terutama bagi mereka yang berstatus sebagai aparat penegak hukum. Bahwa kami selaku tim penasihat hukum dalam bekerja untuk pembelaan terhadap Riki Rizal Wibowo dengan berbagai cara untuk mengetahui keterlibatannya dan melihat fakta persidangan yang ada. Meyakini bahwa terdakwa Riki Rizal Wibowo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta dalam pembunuhan almarhum Nofriansah Joshua Huta Barat. Adapun penyudutan terhadapnya terus digaungkan, bahkan oleh jaksa penuntut umum yang menyatakan bahwa tim penasihat hukum terdakwa Riki Rizal Wibowo terafiliasi dengan penasihat hukum terdakwa lainnya, sungguh mencederai usaha yang dilakukan oleh terdakwa dan keluarganya untuk keluar dari belenggu yang selama ini mengurungnya. Sekalipun hal tersebut tidak berhubungan dan bertentangan dengan hukum acara pidana di Indonesia, sikap jaksa penuntut umum yang memposisikan terdakwa Riki Rizal Wibowo harus dipidana tanpa disandarkan pada alat bukti dan fakta persidangan, namun hanya disandarkan pada sikap pokoknya. Dan pokoknya kami rasa telah mencederai penegakan hukum di Indonesia. Majelis Hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang terhormat, pengunjung sidang, dan masyarakat yang kami hormati, perkenankan kami selaku tim penasihat hukum mengutip salah satu beberapa ayat kitab suci Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 191 sebagai berikut. Wal fitnatu asyaddu minal qatli, yang artinya dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kami mengutip pula surat An-Nahl 90 yang berbunyi, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kamu kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Selain ayat-ayat Al-Quran tersebut, kami selaku penasihat hukum ingin juga beberapa adagium hukum yang berlaku di dunia. Fiat justitia ruat kolum, yang artinya tegakkanlah keadilan walaupun langit akan runtuh. Fiat justitia et freat mundus, yang artinya tegakkanlah keadilan walaupun dunia harus binasa, serta lebih baik melepaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, kami menyampaikan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Akan tetapi sebelumnya perkenankan kami dengan segala kerendahan hati menyampaikan di persidangan ini bahwa penegakan hukum secara benar tanpa pandang bulu sangat dipengaruhi oleh kita sebagai penegak hukumnya. Ada sebuah ungkapan dalam dunia penegakan hukum dikenal dengan quid leges sine moribus, yang apabila diartikan kurang lebih memiliki makna, apalah artinya suatu peraturan perundang-undangan kalau tidak disertai dengan moralitas kita. Jadi makna penting keberadaan perundang-undangan ditujukan pada tercapainya moralitas.
di mana moralitas utama dalam penegakan hukum adalah tercapainya rasa keadilan, baik itu keadilan bagi korban, keadilan bagi terdakwa, maupun keadilan di muka persidangan untuk kepentingan masyarakat. Hal tersebut tentu saja untuk mencapai tujuan, yaitu keadilan dan kepastian hukum. Izinkanlah kami yang mulia dari terdakwa dijadikan dengan tegas dan lugas berdasarkan uraian-uraian di atas dan fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, serta bukti-bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dan juga bukti yang disampaikan oleh tim kami, penasihat hukum Rizal. Maka terdakwa Ricky Rizal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 dakwaan primer, serta tidak terbukti pula secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 dakwaan subsidiar. Sebelum kami menutup perkenan, kami menyampaikan rangkuman fakta yang tidak dapat dibantah dan dipungkiri dari terdakwa Ricky Rizal antara lain. 1. Terdakwa Ricky Rizal Wibowo tidak pernah mengetahui tentang perencanaan dan jelas bukan merupakan dari bagian perencanaan pembunuhan tersebut. Terdakwa Ricky Rizal Wibowo sama sekali tidak tahu permasalahan almarhum Nofriansah Huta Barat dengan Putri Chandrawati. 3. Bahwa sama sekali tidak ada permasalahan antara terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan almarhum Joshua. 4. Terdakwa Ricky Rizal menolak perintah saksi Ferdy Somba untuk menembak Joshua dengan alasan tidak berani dan tidak kuat mentalnya. 5. Tidak ada niat jahat dari Ricky Rizal untuk melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Berdasarkan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan, kami mengajukan permohonan agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk memberi putusan dengan amar sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa terdakwa Ricky Rizal Wibowo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan primer pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP maupun dakwaan subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau tidak-tidaknya membebaskan terdakwa dari tuntutan hukuman, melepaskan terdakwa dari segala dakwaan atau tidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukuman, memulihkan hak terdakwa dalam keamanan, kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan, membebankan biaya perkara akuo kepada negara. Bahwa apapun yang menjadi putusan majelis hakim, kami harapkan juga akan menjadi perhatian pengadilan tinggi, perhatian Mahkamah Agung, Badan Pengawas Mahkamah Agung serta Komisi Yudisial selain masyarakatnya. Hormat kami, tim penasihat hukum terdakwa Ricky Rizal. Silahkan. Asli itu. Kasih hakim 3, jaksa 1. Baik, ya silakan diajukan. Silakan jaksa penuntut umum untuk melihat bukti yang diajukan oleh penasihat hukum. Laporan ke belum lepas, nggak bisa ngomong lagi bahwa kita udah agak iya maksud abang kita belum kirim zaman itu ada yang Sudah? Oh ya, enggak, maksudnya biar jaksa penuntut umum melihat dulu baru diserahkan kami. Jadi semuanya langsung diperlihatkan ke jaksa penuntut umum.
Kopi aja. Mereka udah mau, mereka udah kasih dia. Bukan mensomet, keberatan, itu keberatan. Cuma yang ke media itu saya sebut Tempo ini. Ya, oke, kami akan Ya, jawaban. Ya. Silahkan diserahkan kalau sudah siap semua. Baik, terima kasih. Kami sudah menerima alat bukti tambahan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa.
Baik, setelah mendengarkan duplik dari penasihat hukum terdakwa, tibalah majelis akan mengambil putusan dan putusan itu akan kami bacakan pada hari Selasa tanggal 14 Februari. Selanjutnya terdakwa diperintahkan ke dalam tahanan lagi. Sidang perkara nomor 799 atas nama Ricky Rizal Wibowo dinyatakan ditutup. Iya. Sama kalau boleh inilah yang untuk RE soft copy berkasnya ya, tolong ya. Oh, boleh. Secepatnya ya. Kapan bisa? Besok bisa? Hah? Ah, ya. Tolong dulu ya.